Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, sore ini kembali kita lanjutkan kajian bersama sahabat ilmu Darmais yang membahas kitab Fiqhus Sunnah di bab tentang masalah toharah. Dan kali ini kita akan membaca tentang Sunanul Fitrah. Apa itu yang dimaksud dengan Sunanul Fitrah? Sunan bentuk jamak dari kata sunnah yang artinya ajaran. Sedangkan fitrah adalah asal mula penciptaan manusia. Kondisi asal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bahasa lain dari Sunanul Fitrah adalah ajaran untuk merawat diri agar manusia selalu terjaga sesuai dengan kondisi fitrah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Baik. Coba kita lihat beberapa definisi yang disampaikan oleh para ulama tentang Sunanul Fitrah. Ada keterangan yang bisa kita jadikan sebagai acuan di sini ya. Dalam Durar As-Saniyah, al-fitrah bimana al-khilqah. Al-khilqah artinya asal mula penciptaan. Atau bisa kita sebut al-fitrah adalah ciptaan Allah. Sehingga disebut zakatul fitrah karena dia zakat ciptaan Allah, zakat badan. Maka besar kecil semuanya dizakati, baik merdeka maupun budak semuanya dizakati. Sedangkan secara istilah, al-fitrah adalah at-tab'us sawi, tabiat yang masih lurus, wal jibillah al-mustaqimah, kondisi yang masih lurus, kondisi tabiat yang masih lurus, allati khuliqan nasu 'alaiha, di mana manusia diciptakan di atas tabiat yang lurus ini. Demikian keterangan yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Dan di sini ada kutipan yang lebih panjang. Qala Ibnu Hajar, qala Abu Syamah. Ibnu Hajar menukil keterangan Abu Syamah. Aslul fitrah al-khilqah al-mubtada'ah. Makna fitrah secara bahasa artinya adalah penciptaan asal. Allah Ta'ala berfirman, Fatirus samawati wal ard. Allah yang fatirus samawati wal ard. Fatir maknanya adalah al-mubtadi', yang mengawali. Allah yang mengawali penciptaan langit dan bumi. Dalam arti tidak ada contoh sebelumnya. Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu diciptakan dalam kondisi fitrah, ay ala mabtada Allahu khalqahu alai. Maksudnya adalah setiap anak diciptakan dalam kondisi sesuai dengan awal mula Allah menciptakan makhluknya. Wa fihi isyaratun, dan di sini terdapat isyarat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan membawa fitrah itu. Wal maknanya adalah anna kulla ahadin, bahwa setiap jiwa, lau turika min waqti wiladatihi, andaikan dia dibiarkan saja dari sejak dia lahir, wa ma yu'addihi ilaihi nadharuhu, ya, dan kondisinya dibiarkan sesuai dengan keadaan aslinya, la'addahu ila dinil haq, pasti nanti akan mengarahkan dirinya kepada agama yang lurus. Wa huwa tauhid, yaitu tauhid. Sehingga naluri asli manusia yang lurus mengisahkan Allah Azza wa Jal, mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Wa yu'ayyiduhu qawluhu ta'ala qablah, dan ini dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, itulah fitrah Allah. Agama yang lurus itu adalah fitrah Allah. Allati fataran nasa 'alaiha, di mana Allah ciptakan manusia pada asalnya sudah berbekal itu.
yaitu nurani yang sehat yang akan mengarahkan dirinya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi yushiru fi baqiyatil hadits. Dan ini seperti yang disebutkan dalam lanjutan hadis, fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi. Kedua orang tuanya lah yang membuat anak itu jadi Yahudi dan jadi Nasrani. Nabi SAW mengatakan, setiap anak dilahirkan di atas fitrah, lalu kedua orang tuanya yang mengubah dia jadi Yahudi atau jadi Nasrani. Berarti fitrah di sini adalah Islam yang mentauhidkan Allah. Baik. Sehingga beliau rahimahullah menyampaikan tentang definisi fitrah dengan melihat makna dari hadis Nabi SAW bahwa setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Baik, coba kita tulis di sini. Fitrah, kondisi asal manusia diciptakan. Manusia diciptakan, kondisi asalnya adalah punya fitrah. Dan fitrah yang dimaksud adalah mentauhidkan Allah. Demikianlah kondisi asal manusia diciptakan dan dia punya kecenderungan untuk mentauhidkan Allah. Maka menyampaikan dakwah tauhid, mengesahkan Tuhan, itu sesuai dengan nurani sehat manusia. Karena seperti itu kondisi asalnya. Maka ada istilah seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim ya. Al-haqqu asilun wal batilu dakhilun. Kebenaran itu asil, ada pada kondisi asal. Wal batilu, sementara kebatilan itu dakhilun, penyusup. Jadi kenapa orang itu menyimpang? Karena disusupi dengan ajaran menyimpang. Awalnya nggak kayak gitu. Bahkan tadi disampaikan oleh Abu Syamah, andaikan manusia itu dibiarkan saja dan tidak diganggu fitrahnya, maka dia akan jadi orang yang bertauhid. Walaupun mungkin dia tidak belajar apapun, sehingga biarkan saja fitrahnya itu yang mengarahkan dirinya. Nanti dia akan menjadi orang yang bertauhid. Tayyib. Nah, di sini penulis mau menyampaikan bahwasanya sunan fitrah yang dimaksud adalah kondisi asal manusia. Selanjutnya, sunan al-fitrah. Sunan ini bentuk jamak dari kata sunnah, sehingga disebut sebagai sunanul fitrah, yang artinya adalah sunnah-sunnah yang mengarahkan manusia kepada asal penciptaannya. Dan sunnah artinya jalan, thariqah. Baik, manusia untuk bisa kembali kepada fitrah, maka di situ butuh perawatan. Sebab badan ini akan tumbuh. Dan tumbuhnya badan ini menjadi ujian bagi hamba. Maka sang hamba butuh merawat dirinya agar sesuai dengan kondisi asal penciptaannya, sesuai yang Allah kehendaki. Baik. Karena itulah disebut sebagai sunan al-fitrah. Sehingga sunan al-fitrah itu merawat badan agar dia sesuai dengan fitrah. Maka sunan al-fitrah adalah merawat badan atau cara merawat badan agar sesuai dengan fitrah. Yang fitrah ini adalah ajaran kebenaran atau bisa kita sebut
sebagai ajaran para nabi. Baik. Selanjutnya, apa saja sunanul fitrah? Penulis menyebutkan, Syekh Sayyid Sabiq mengatakan, qad ikhtarallahu sunananil anbiya alaihimussalam. Allah telah memilih aneka ajaran untuk para nabi alaihimussalam. Wa umirna bil iqtida'i bihim fiha. Dan kita diperintahkan untuk meniru mereka. Wa ja'liha min qabili sya'air. Dan Allah jadikan itu sebagai bagian dari syiar. Allati yaktsuru wuqu'aha. Yang banyak terjadi. Liyu'rafa biha atba'uhum. Agar bisa menjadi pengenal bagi para mengikut para nabi. Wa yatamayyazu biha an ghairihim. Yang membedakan pengikut para nabi itu dengan yang selainnya. Wahadil khisal, hal-hal tersebut tusamma, disebut, hal-hal yang menjadi ajaran para nabi itu disebut dengan sunanul fitrah. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah khitan. Ada yang bertanya, loh Pak, orang lahir kan tidak dikhitan. Orang lahir dalam kondisi tidak berkhitan. Kenapa disebut sunanul fitrah? Jadi bukan yang dimaksud sunanul fitrah adalah kondisi saat bayi itu lahir. Ketika bayi lahir bisa jadi kukunya panjang. Bisa jadi atau dia tidak dikhitan. Dan masih banyak kekurangan yang ada pada badan yang belum dirawat. Nah, yang dimaksud sunanul fitrah di sini adalah ajaran merawat badan untuk mengikuti petunjuk yang menjadi kebiasaan para nabi. Untuk mengikuti ajaran yang menjadi kebiasaan para nabi dalam merawat badannya. Termasuk diantaranya khitan. Dan khitan adalah menghilangkan atau memotong al-jildah, kulit yang menutupi hasyafah, tudung kemaluan laki-laki, tudung dzakar. Li'alla yajtami'a fiha al-wasakh, agar kotoran tidak berkumpul di sana. Waliyatamakkana minal istibra' minal baul, sehingga ketika dia cebok setelah buang air kecil, itu memudahkan baginya. Kalau ada ketutup hasyafah, kulit tadi, maka bisa jadi kotoran kencing itu akan tersimpan di balik hasyafahnya, di balik kulit yang menutupi hasyafah. Wali alla tanqusa ladzatul jima'. Di antara manfaat yang lain adalah agar tidak berkurang kenikmatan ketika hubungan badan. Hadza bin nisbati ila rajul. Ini jika dilihat untuk kaum laki-laki. Amal mar'ah, adapun untuk wanita, fayuqta'ul juz'ul a'la minal farji bin nisbati laha. Sedangkan wanita dikhitan dengan dipotong bagian atas dari kemaluannya. Maksudnya adalah klitoris bagian atas untuk wanita. Wa huwa sunnatun qadimah, dan itu sunnah yang telah lalu. Dari dulu sudah ada khitan. Sunnatun qadimah. Bahkan sejak zaman Nabi Ibrahim. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahman." Ibrahim Khalilur Rahman melakukan khitan. Ba'dama atat alaihi 80 sanatan. Setelah beliau berusia 80 tahun. Wahtatana bil qaddum, dan beliau berkhitan dengan menggunakan qaddum. Qaddum itu tata, ya. Mungkin Anda tahu ya. Tata kayu. Alat. Nah, tapi mungkin bukan mesin. Nah, ini namanya qaddum. Apa namanya? Alat pahat kayunya. Jadi beliau mengkhitan dengan menggunakan qaddum. Bapak saya tukang kayu, dan dulu saya sering bermain alat ini.
Wahtatana bil qaddum, dan beliau berkhitan dengan menggunakan qaddum. Hadis riwayat Bukhari. Madzhab jumhur annahu wajib. Jumhur ulama mengatakan hukumnya wajib. Sementara Syafi'iyah menganjurkan yaumas sabi, di hari ke-7 pasca kelahiran. Wa qala Asy-Syaukani, dan Asy-Syaukani mengatakan lam yarid tahdidu waqtin lahu, tidak ada batasan mengenai waktu untuk berkhitan, wala ma yufidu wujubahu, dan tidak ada yang menunjukkan wajibnya untuk berkhitan di waktu tertentu. Nah, selanjutnya, jadi untuk khitan bagi laki-laki jumhur mengatakan hukumnya wajib, sedangkan perempuan sifatnya dianjurkan. Selanjutnya adalah al-istighdad. Istighdad, mencukur bulu pubis, bulu kemaluan. Wa natful ibd, dan mencabut bulu ketiak. Wa huma sunnatani yujzi'u fihima al-halqu. Ini dua sunnah yang boleh dengan cara dicukur. Wal qas, atau dipendekkan. Wan natf, atau dengan cara dicabut. Wan naurah, atau dengan cara dipangkas. Jadi mengenai metodenya, untuk ketiak dan bulu kemaluan, jika kuat cabut boleh, dikerok boleh, dicukur pendek boleh. Yang penting pokoknya tidak dibiarkan dalam keadaan lebat tanpa dicukur. Selanjutnya nomor 4 dan 5. Taqlimul adzafir, potong kuku. Wa qassus syarib, dan memendekkan kumis. Au ihfa'uhu, atau memangkas kumis atau memendekkan kumis. Wa bikullin minhuma, masing-masing waradat riwayatun sahihah, terdapat riwayat-riwayat yang sahih. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, khaliful musyrikin, berusahalah untuk tampil beda dengan orang musyrik. Waffirul liha, biarkan jenggot itu melebat, artinya jangan dipotong, jangan dicukur. Wa akhfu asyawarib, dan biarkan kumis itu, dan wa akhfu syawarib, dan pendekkan kumis. Rawahu Syaikhan, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi hadits Abi Hurairah, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal fitrah, ada 5 hal yang merupakan ajaran fitrah. Istihdad, mencukur bulu kemaluan. Khitan, qassus syarib, memendekkan kumis. Wa natful ibd, mencabut bulu ketiak. Wa taqlimul adzafir, dan potong kuku. Rawahul jamaah, hadis diriwayatkan oleh al-jamaah. Al-jamaah berarti Bukhari Muslim dan ashabus sunan. Fala yata'ayyanu minhuma syai'un wa bi ayyihima tatahaqqaqus sunnah fa innal maqsuda alla yatula syarib. Dan di sini tidak ditetapkan ya, tentang teknisnya, sehingga dengan cara apapun memotong hal-hal itu, memotong bagian-bagian tadi, tatahaqqaqus sunnah, berarti sunnah ini telah terlaksana. Karena tujuannya adalah jangan biarkan kumis itu panjang. Hatta yata'allaku bihi ta'am, sampai kadang makanan nyangkut di situ. Wasyarab, juga demikian minuman nyangkut di situ. Wala yajtami'u fihi al-awsah, dan agar kotoran tidak bergabung di sana. Karena orang kalau kumisnya terlalu lebat, ketika dia minum nyangkut di kumis, ketika dia makan nyangkut di kumis. Sebab kumis ini bisa menutupi mulut dan akan terlihat kotor. Makanya kumisnya dipangkas. Dan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, man lam ya'khud min syaribihi falaysa minna. Siapa yang tidak pernah motong kumis, maka dia bukan bagian dari golonganku. Disinilah Nabi SAW mengajarkan agar kumis itu dipendekkan. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Tirmidzi, dan dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Selanjutnya, wa yustahabbul istihdad wa natful ibd wa taqlimul adzafir. Dianjurkan untuk mencukur bulu kemaluan,
mencabut bulu ketiak, motong kuku, potong kumis, atau memendekkan kumis kulla usbu'in setiap pekan. Istiqmalan lin nadhafah, dalam rangka untuk mengejar kebersihan yang lebih sempurna. Wastirwahan lin nafs, dan agar meringankan beban badan. Fa inna baqa'a ba'di syu'ur fil jism, karena ketika ada sebagian rambut yang bertahan di badan, yuwallidu fiha dhiqan wa kabah, terkadang membuat orang jadi terganggu. Misalnya bulu ketiak yang terlalu panjang akan membuat aroma ketiak jadi lebih kuat. Atau bulu kemaluan yang panjang bisa membuat orang jadi lebih gampang kotor di area kemaluan. Waqad rukhisa tarku hadhil asya', dan diberi keringanan untuk meninggalkan bulu-bulu tadi ilal arba'in, batas maksimal sampai 40 hari. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, waqata lana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan waktu untuk kita fi qasis syarib, untuk potong kumis, taklimul adhafir, potong kuku, nutfil ibd, mencabut bulu ketiak, wa halqil anah, atau mencukur bulu kemaluan, alla yutraka aktsara min arba'ina lailah, jangan sampai dibiarkan lebih dari 40 hari. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Masya Allah. Sehingga bagaimana Islam begitu perhatian berkaitan dengan perawatan badan. Dan perawatan badan ini diarahkan. Yang harus dirawat itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bagaimana cara merawatnya, kapan batas waktunya. Anda bisa carikan referensi seperti ini di agama yang lain. Gak nemu. Hanya ada dalam ajaran agama Islam yang diajarkan oleh para nabi. Kita bersyukur menjadi muslim sehingga kita tahu bagaimana cara merawat badan yang sesuai fitrah. Baik, selanjutnya. Yang keenam, ihfa'ul lihya wa tarkuha hatta taksur. Membiarkan jenggot. Membiarkannya sampai jenggot itu melebat. Sehingga bukan secara sengaja melebatkan jenggot dengan obat, tapi biarkan. Maka ada orang yang diberi jenggot oleh Allah, jenggot tipis. Ada yang jenggotnya lebat, ada yang jenggotnya banyak. Nah, kalaupun misalnya ada orang yang diberi jenggot yang banyak, maka jangan dipotong, biarkan saja. Bihaitsu takunu madharan min madhahiril waqar. Dan jenggot itu menjadi penampilan yang menunjukkan wibawa seseorang. Min madhahiril waqar. Menunjukkan penampilan yang menampakkan wibawa seseorang. Fala tukassar. Sehingga jangan dipangkas. Taksiran yakunu qariban minal halq. Yang mangkasnya itu sampai seperti nyukur, sampai seperti pelontos, cukur habis. Wala tutraku hatta tafhusha. Dan jangan dibiarkan terlalu panjang sampai kelihatan menakutkan. Bal yahsunut tawassut. Namun dianjurkan untuk mengambil sikap pertengahan. Fa inna fi kulli syai'in hasanun. Karena masing-masing ada nilai baiknya. Thumma innaha min tamamir rujulah. Selain itu jenggot bagian dari kesempurnaan seorang lelaki. Laki yang benar itu berjenggot. Wa kamalil fuhulah, dan kesempurnaan kejantanan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khaliful musyrikin waffirul liha." Jangan samai orang musyrik, waffirul liha, dan biarkan jenggot itu tumbuh. Coba kita lihat di footnote 1. Hamal al-fuqaha hadzal amr. Para ulama memahami perintah ini alal wujub, untuk menunjukkan wajib. Wa qalu, dan mereka mengatakan bihurmati halqil lihyah, haramnya mencukur jenggot. Binaan ala hadzal amri,
mengikuti perintah ini. Wa ahfus syawarib, dan pendekkan kumis. Baik. Mohon dipahami bahwasanya kebiasaan nyukur jenggot itu kebiasaan Majusi, bukan Yahudi. Kalau khaliful Yahud itu beda lagi. Nabi SAW ketika menyebutkan tentang membiarkan jenggot, beliau mengatakan khaliful musyrikin. Di riwayat yang lain khaliful majus. Karena yang punya kebiasaan itu adalah Majusi. Majusi itu suka nyukur jenggot. Coba kita lihat di sini hadis Nabi SAW tentang perintah untuk tidak menyamai Majusi. Khaliful majus. Jadi hadis-hadis yang menyebutkan khaliful majus itu arahnya kepada memelihara jenggot. Rasulullah SAW mengatakan juzzus syawarib, pangkas kumis, wa arkhul liha, pendekkan lihya, wa arkhul liha, dan biarkan jenggot. Potong kumis, biarkan jenggot. Khaliful majus, jangan samai Majusi. Hadis sahih riwayat Muslim. Dalam ayat yang lain, khaliful musyrikin, jangan samai orang musyrik. Waffirul liha, biarkan jenggot itu tumbuh. Wa ahfus syawarib, dan pendekkan kumis. Baik. Sehingga, dan hadis ini Bukhari Muslim. Jadi kalau Anda menjumpai kenyataan, Pak, rabi-rabi Yahudi itu kenapa jenggotan? Karena pelanggaran Yahudi nggak di situ. Ini ciri khas Majusi, musyrik. Majusi kan nyembah api ya. Mereka golongan orang musyrik. Makanya Nabi SAW ketika mengarahkan orang untuk membiarkan jenggot, beliau arahkan agar menyalahi orang musyrikin. Baik, sekarang kita lihat keterangan berikut. Ada dua perintah dalam satu kalimat. Ada dua perintah dalam satu kalimat. Jadi misalnya perintah 1 plus perintah 2. Di mana perintah 1 ini perintah utama, perintah 2 ini penjelas. Penjelas perintah utama. Kalau terjadi seperti ini, maka seseorang tidak dianggap melaksanakan perintah 1 ketika dia tidak melaksanakan perintah 2. Ya, sehingga kesimpulan di sini adalah orang tidak dianggap menunaikan perintah 1 jika dia tidak menunaikan perintah 2. Contoh ya, kita kasih contoh. Si A menyuruh anaknya ya, muliakan tamu, misalnya muliakan tamu, kasih makan. Begini, perintahnya seperti ini. Ada berapa perintah ini? Ada 2 perintah ya. Ini perintah 1. Kemudian ini perintah 2. Yang menjadi penjelas bagi perintah 1. Perintah 2 penjelas bagi perintah 1. Begini. Sudah? Karena itu jika ada tamu, kok anaknya nyuguhin minuman tapi gak ngasih makan, maka berarti anaknya ini belum melaksanakan perintah si A.
Karena nyuruhnya kasih makan. Sehingga kamu disebut memuliakan tamu kalau kamu kasih makan sesuai dengan perintah dari orang tuamu. Dipahami ya? Baik. Nah, kaitannya dengan ini kita bawa coba ya. Ketika ada perintah, jangan khaliful majus ya. Jangan samai orang majusi. Khaliful majus, jangan samai orang majusi. Terus biarkan jenggot. Artinya jangan dipotong. Baik. Berarti untuk bisa disebut melaksanakan perintah satu ketika seseorang menunaikan yang kedua. Sehingga di sini perintah satu. Yang ini perintah dua. Berarti ketika seseorang membiarkan jenggot, barulah terwujud kamu tidak menyamai majusi. Tapi kalau jenggotnya dicukur licin, berarti dia meniru majusi. Nah, selanjutnya, Zad al-Bukhari, dalam riwayat Bukhari ada tambahan. Wa kana Ibnu Umar idza hajja aw i'tamara qabada ala lihyatihi fama fadula akhadha. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kalau beliau mau haji atau mau umrah, maka beliau genggam jenggotnya. Fama fadula akhadahu. Yang lebih dari segenggam tadi itu yang dipotong. Demikian yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Maka praktek Ibnu Umar ini kemudian menjadi penjelasan tambahan. Berarti Ibnu Umar mencukur jenggot namun dibatas ketika melebihi satu genggam. Ya, walaupun kemudian ada yang berpendapat berarti jenggot boleh dicukur, yang penting jangan sampai pelontos, sehingga ada khilaf dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Taib. Selanjutnya, ada juga yang berpendapat ini kan ijtihadnya Ibnu Umar. Kalau ijtihadnya Ibnu Umar dan itu menyalahi sabda Nabi SAW, ya kita jadikan itu sebagai ijtihad. Tapi ketika menyalahi hadis Nabi SAW, kita kembalikan kepada hadis Nabi SAW. Namun ada juga kemungkinan Ibnu Umar melakukan ini karena beliau pernah melihat Nabi SAW melakukannya. Berikutnya, ikramus sya'ri idza wafura wa turika, memuliakan rambut apabila rambut itu panjang dan dibiarkan dalam arti tidak dicukur, dengan cara dikasih minyak, disisiri. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Man kana lahu sya'run, barang siapa yang punya rambut, falyukrimhu, muliakan rambutnya." Kalau zaman sekarang mungkin perawatan rambut itu banyak orang yang sudah terbiasa melakukannya. Dulu ya, dan masa silam di zaman Nabi SAW, rata-rata orang rambutnya panjang. Sehingga model orang yang gak merawat rambut sampai kayak gembel ya, rambut gembel itu cukup banyak. Terutama orang-orang Badui yang mereka malas merawat rambutnya. Karena itu Nabi SAW mengingatkan, siapa yang punya rambut, muliakanlah rambutnya, dirawat dengan baik, dibersihkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan dari Atha bin Yasar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki menemui Nabi SAW, tha'ira ra'si, rambutnya acak-acakan. Kita lihat di sini. Tha'ira ra'si ay sya'utha ghairu madhunin wala murajjal. Rambutnya acak-acakan, tidak berminyak dan tidak disisiri. Walih ya, demikian pula jenggotnya acak-acakan. Fa asyara ilaihi Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW berisyarat, ka'annahu ya'muruhu bi islahi sya'rihi walihiyatihi, di mana beliau perintahkan orang ini untuk membenerin rambutnya dan jenggotnya. Fa fa'ala, kemudian setelah itu orang tadi melakukannya. Tsumma raja'a, kemudian dia datang lagi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW mengatakan, alaysa hadza khairan min ayyati ahadukum tha'ira ra'si?
Bukankah penampilan seperti ini yang lebih bagus dibandingkan kalian datang dengan rambut acak-acakan, ka'annahu syaitan, seperti setan. Berarti setan rambutnya acak-acakan. Hadis riwayat Imam Malik. Dan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, annahu kana lahu jummatun dhahmah. Beliau itu punya jummah yang dhahmah. Jummah itu rambut panjang yang hampir menyentuh pundak dan lebat. Dhahmah lebat. Rambutnya panjang hampir menyentuh pundak dan lebat. Masya Allah, sahabat Abu Qatadah. Fasa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amarahu ayyuhsina ilaiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar rambut itu dirawat. Wa yatarajjala kulla yaum, dan agar disisir setiap hari. Rawahun Nasa'i, hadis riwayat Nasa'i. Dan sekali lagi, budaya ketika itu rambut panjang, termasuk rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula rambutnya para sahabat. Ya, mungkin Anda bisa lihat mirip ya, seperti penampilan tokoh-tokoh dalam film India masa silam. Ya. Jadi rambutnya sampai menjuntai di pundak. Warawahu Malikun fil Muwatta, dan diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dengan lafaz qultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, innali jummah, aku punya jummah, afa urajjiluha, apakah saya harus menyisirinya? Qala na'am. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya, wa akrimha, dan muliakanlah rambut itu. Kita lihat jummah di footnote 3. Al-jummah asy-sya'ru idza balagal mankibain, rambut yang sampai di pundak. Rambut yang panjang sampai di pundak namanya jummah. Dan rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang panjangnya sampai jummah dan ada yang panjangnya sampai limah. Limah itu rambut yang panjangnya sampai telinga. Kalau jummah sampai pundak. Fakana Abu Qatadah, kata Abu Qatadah, fakana Abu Qatadah, kemudian yang dilakukan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu, rubbama dahanaha fil yaumi marratain. Kadang beliau ngasih minyak sehari 2 kali. Min ajli qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akrimha, muliakanlah rambut itu. Wa halqu sya'rir ra'si mubahun, mencukur rambut kepala hukumnya mubah. Wa kadza tawfiruhu, demikian pula membuat lebat rambut kepala, tidak dicukur. Liman yukrimuhu, bagi siapapun yang mau memuliakan rambutnya. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ihliku kullahu au dharu kullah. Boleh kau cukur semua atau biarkan semua. Ya. Jadi mau gundul silahkan, mau biarkan gondrong silahkan. Rawahu Ahmad wa Muslim, hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dan yang lainnya. Wa amma halqu ba'dihi wa tarku ba'dihi, adapun dicukur sebagian dan dibiarkan sebagian, fayukrahu tanzihan, hukumnya makruh. Qaza itu hukumnya makruh. Berdasarkan hadis Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang model potongan rambut qaza. Faqila li Nafi', lalu ada yang bertanya kepada Nafi', mal qaza, apa yang dimaksud dengan qaza? Qala, kata Nafi', ayyuhlaqa ba'du ra'sis sabi wa yutraku ba'duhu, sebagian digundul, sebagian dibiarkan. Di potongan qaza kayak misalnya orang Indian mohawk ya, kanan kirinya cukur atau cukur kuncung, belakangnya kanan kirinya cukur, ditinggalin bagian depan. Wali hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma as-sabiq, juga disebutkan dalam hadis Ibnu Umar sebelumnya bahwa Nabi SAW perintahkan cukur semuanya atau biarkan semuanya. Baik.
Dan disebut qaza jika cukur gundul sebagian. Tapi kalau nggak sampai gundul, seperti gaya rambut lelaki masa sekarang ya. Jadi dipendekin kanan kiri, belakang, tengahnya agak tebal. Insya Allah itu bukan termasuk qaza selama tidak gundul. Misalnya dibiarkan 1 cm atau 2 cm. Lalu bagian tengah mungkin agak tebal. Bagian tengah bisa 4 atau 5 cm. Seperti itu tidak masuk kategori qaza. Jadi qaza jika cukur gundul sebagian. Selanjutnya, yang 8 adalah tarkut tasyayyub wa ibqa'uhu sawa'un kana fil lihya. Tarkus syaib, membiarkan uban baik di jenggot maupun di kepala. Wal mar'u war rajul fi dzalika sawa. Laki dan perempuan dalam hal ini sama. Membiarkan itu artinya tidak mencabut. Dilarang mencabut, dilarang mencabut apa? Mencabut uban. Kita lihat hadisnya. Berdasarkan hadis dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "La tantif asy-syaib." Jangan mencabut uban. Fa innahu nurul muslim. Karena uban itu cahaya muslim. Min muslimin yashibu. Apabila ada seorang muslim yang beruban, syaibatan fil Islam, ketika dia sebagai seorang muslim, illa kataballahu lahu biha hasanah, maka Allah akan catat untuknya sebagai satu kebaikan. Wa rafa'ahu biha darajah, dan Allah akan angkat derajatnya. Wa hatta anhu biha khati'atun, wa hutta anhu biha khati'atun, dan Allah akan hapuskan dosanya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna nakrahu an yantifar rajulu asy-sya'ratal bayda. Kami dulu membenci ketika ada seseorang yang mencabut ubannya, min sya'rihi wa lihiyatihi, baik di rambutnya maupun di jenggotnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Baik, selanjutnya, kalau uban tidak dicabut lalu diapain? Di sini sunnah fitrah yang ke-9 adalah diubah, disemir dengan henna atau yang warnanya merah, warnanya kuning dan yang lainnya. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal yahuda wan nasara la yasbighun." Yahudi dan Nasrani itu tidak menyemir rambutnya. Fakhalifuhum, maka kalian jangan samai mereka. Jadi kalau kalian semir rambutnya. Rawahul jamaah, hadis riwayat jamaah. Dan juga berdasarkan hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahsana ma ghayyartum bihi hadha syaiba." Sesungguhnya cairan yang paling bagus, alat benda yang paling bagus untuk mengubah uban adalah al-hina wal katam. Adalah hina dan katam. Ya. Di sini kita lihat al-katam nabatun yakhruju as-sabgha aswad ma'ilun ilal humrah. Al-katam adalah tanaman yang mengeluarkan cairan untuk untuk wanteks berwarna hitam cenderung merah. Namanya katam. Ya, seperti daun pacar. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat 5 berarti Imam Ahmad dan Ashabus Sunan. Wa qad warada ma yufidu karahatal khidab. Wa yadhharu an hadha mimma yakhtalifu bi ikhtilafi sin wal urf wal ada. Dan terdapat riwayat yang menunjukkan makruhnya
menyemir. Dan nampaknya ini berbeda tergantung dari usia, budaya dan kebiasaan masyarakat. Diriwayatkan dari sebagian sahabat, anna tarkal khidab afdal, tidak disemir itu lebih afdal. Sehingga kalau tidak beruban, biarkan. Jangan diwarnai dulu. Karena sebagian menilai makruh untuk melakukan itu. Waruya an ba'dihim, dan sebagian juga meriwayatkan bahwa menyemir itu lebih afdal. Wa kana ba'duhum yakhdibu bisufra. Sebagian sahabat mereka menyemir dengan warna kuning. Ada yang pakai hina, ada yang pakai katem, dan sebagian menggunakan za'faron. Wa khadaba jama'atun minhum bisawad. Dan sebagian di antara mereka ada yang menyemir dengan menggunakan warna hitam. Ini melihat kebiasaan para ulama masa silam. Al-Jahid menyebutkan dalam kitabnya Al-Fatah dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, annahu qal, beliau pernah mengatakan, kunna nakhdibu bisawad, kami menyemir dengan warna hitam, idza kana al-wajhu hadidan, apabila wajahnya tajam. Falamma nafadal wajhu wal asnanu taraknahu, kalau wajahnya sudah mulai tua, maka kami biarkan. Wallahu alam. Apa yang dimaksud oleh Ibnu Syihab? Mungkin ketika masih muda mereka banyak menggunakan semir hitam, ketika sudah tua mereka biarkan. Wa amma haditsu Jabir radhiyallahu anhu qala, dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu beliau menceritakan, Ji'a bi Abi Quhafa, ayahnya Abu Bakar yang bernama Abu Quhafa pernah dibawa ke hadapan Nabi SAW yaumal fathi, pada saat Fathu Makkah. Wa ka'anna ra'sahu thughamah, kepalanya itu seperti merpati berwarna putih. Putih semuanya. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW memerintahkan, idhabu bihi ila ba'di nisaihi, bawa dia untuk ketemu istrinya, falyughayyirhu bisyai'in, dan semir rambutnya, wajannibus sawad, dan jauhi warna hitam. Hadis riwayat Al-Jamaah kecuali Bukhari dan Tirmidzi. Nah, di sini kan ada larangan untuk nyemir pakai warna hitam. Apakah larangan ini berlaku? Kata Syekh Sabiq rahimahullah, beliau mengatakan, fa innahu waqi'atu ainin, ini hanya kejadian yang sifatnya kebetulan. Wa waqa'iul a'yan, dan kejadian yang sifatnya kebetulan, la umumalaha, tidak bisa mencakup yang lain. Sehingga apa yang dialami oleh Abu Quhafa enggak bisa jadi dalil untuk yang lain menurut beliau. Thumma innahu la yustahsanu li rajulin ka Abi Quhafa. Selain itu, orang seperti Abu Quhafa itu sudah enggak menarik lagi untuk dipandang. Wa qad ista'ala ra'suhu syaiban, sementara rambutnya sudah menyalah, beruban. Ayyasbigha bis-sawad fahadha mimma la yaliku bimithlihi. Nah, ketika dia disemir pakai warna hitam, maka enggak cocok dengan usianya. Ya. Sudah tua kok disemir pakai warna hitam. Akhirnya malah justru akan tidak sesuai dengan usianya. Dalam arti, ya sudahlah, tua tampakkan tua, sehingga identitas tua tidak harus disembunyikan. Makanya Nabi SAW melarang menyemir dengan menggunakan warna hitam. Dan kesimpulan yang lebih tepat, wallahu ta'ala alam, menyemir dengan warna hitam boleh selama bukan uban. Sehingga rambut yang masih hitam disemir dengan hitam, silahkan. Tapi kalau sudah beruban, jangan disemir dengan warna hitam, silahkan disemir dengan warna gelap selain hitam. Mungkin coklat atau biru, tapi selain hitam. Selanjutnya yang ke-10, at-tatayyub bil misk, menggunakan minyak wangi misk dan yang lainnya. Alladzi yasurrun nafsa, yang ini bisa menyenangkan jiwa,
sehingga orang merasa nyaman. Wa yashrahus sadr, melapangkan dada. Wa yunabbihur ruh, membuat hati itu jadi senang. Sehingga orang akan jadi lebih sregep, rajin, ya, brigas, kuat karena aromanya wangi. Ya, sebagaimana yang kita tahu ya. Orang kalau bau, ya, aromanya bau, akan dijauhi sama orang lain. Tapi ketika dia seger, habis mandi, aromanya wangi, ya, sehingga dia kelihatan orang yang sudah siap beraktivitas. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Hubbiba ilayya minad dunya." Anda perhatikan ya. Apakah Nabi SAW masih punya selera terhadap dunia? Beliau mengatakan, "Hubbiba ilayya minad dunya." Aku diberi oleh Allah, hubbiba, diberi oleh Allah selera terhadap dunia, itu hanya dua hal. An-nisa, terhadap wanita. Beliau punya syahwat terhadap wanita, sehingga beliau menikah dan istri beliau banyak. Wattib, dan minyak wangi. Wa ju'ilat qurratu aini, dan kesejukan hatiku dijadikan oleh Allah fis salah, ketika salat. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i. Juga disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man uridu alaihi tibun." Siapa yang ditawari minyak wangi, fala yaruddah, jangan ditolak. Fa innahu khafiful mahmal. Bawanya kan enggak sulit, cuman dileletkan di badan. Kasih minyak wangi, leletkan di jari atau di tangan, kemudian kita usap-usapkan. Thayyibur raihah, dan aromanya wangi. Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, Abu Daud, dan yang lainnya. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda tentang minyak wangi, "Huwa atyabut tib." Al-misk adalah minyak wangi yang paling baik. Hadis riwayat Al-Jamaah kecuali Bukhari, Ibnu Majah. Dan dari Nafi' qala, beliau bercerita, "Kana Ibnu Umar yastajmiru bil uluwah." Ibnu Umar itu membakar uluwah. Uluwah di sini adalah al-aud alladhi yatabakhar, kayu yang bisa mengeluarkan uap atau asap. Ghairu mitra'ah, ay ghairu makhlutah bi ghairiha minat tib. Ghairi mutarra'ah, maksudnya adalah tidak dicampur dengan minyak wangi yang lain. Wa bi kafur yatrahuhu ma'al uluwah. Dan beliau juga menggunakan kapur barus yang beliau campur dengan uluwah. Yaqulu, kemudian beliau mengatakan, "Hakadza kana yastajmiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Seperti ini dulu Nabi SAW melakukan istijmar. Istijmar adalah membakar gaharu, membakar minyak wangi. Jadi penggunaan parfum di zaman Nabi SAW itu ada dua. Yang pertama adalah dengan cairan minyak wangi, seperti misik, dan disebut oleh Nabi SAW sebagai atyabut tib, minyak wangi yang paling wangi. Beliau senang dengan misik. Yang kedua adalah asap bakar tadi ya, istijmar. Asap bakar, ya, istijmar. Nah, di sini dengan menggunakan al-uluwah, kayu yang beraroma wangi. Kayu wangi. Jadi kalau gaharu zaman sekarang dipakai umumnya orang untuk mewangikan ruangan, itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau jenis kayunya apa, Pak? Wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi yang jelas menghasilkan aroma wangi. Nah, yang seperti ini tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang ihram. Demikian pula tidak boleh
dipakai oleh wanita, karena wanita punya hukum yang berbeda dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam. Selesai bab sunanul fitrah. Dan intinya adalah praktek seperti ini sebagian kita lakukan karena alasan kebiasaan. Seperti potong kuku. Kemudian apalagi misalnya cabut bulu ketiak. Itu kita lakukan karena kebiasaan. Maka jika kita ingin pahala, ada satu hal yang seharusnya kita ingat. Lakukanlah itu dalam rangka meniru sunnah Nabi SAW. Ketika kita lakukan itu karena meniru sunnah Nabi SAW, maka kita akan mendapatkan tambahan pahala. Karena pahala didapatkan ketika diiringi dengan niat. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Selanjutnya kami persilahkan jika ada di antara jamaah yang ingin menyampaikan sesuatu. Taib, jika belum ada, maka saya sambung dengan materi berikutnya yang membahas tentang wudu. Jadi setelah pembahasan tentang sunanul fitrah, penulis beralih ke pembahasan tentang wudu. Anda sekarang sudah bisa melihat ya sistematika kajian fikih yang tepat. Berawal dari pembahasan tentang masalah najis, macam-macam najis, bagaimana membersihkan najis. Kemudian setelah itu lanjut ke pembahasan tentang sunanul fitrah. Kita membahas najis cukup panjang. Cukup banyak dan cukup panjang. Karena ragam najis itu banyak dan fikih tentang najis itu banyak. Berikutnya kita beralih ke sunanul fitrah. Sunanul fitrah itu bukan benda najis, tapi melekat di badan dan dia selalu tumbuh. Lalu butuh perawatan. Kalau dibiarkan saja, kuku ini bisa sangat panjang dan akan sangat mengganggu manusia. Ada sebagian orang yang merawat kukunya sampai panjang sekali. Dia mau ngejar rekor dunia. Terus buat apa? Nanti jadi jijik malahan. Ya, meskipun memungkinkan untuk dirawat, tapi perawatan yang ideal adalah ketika kuku itu dipotong. Udah? Sehingga kita diajarkan potong kuku, pendekkan pangkas kuku, demikian pula bulu-bulu yang lain. Dan itu bagian dari ajaran yang diberikan oleh para nabi alaihimussalatu wassalam. Lalu berikutnya penulis membahas tentang masalah wudu. Nah, sehingga disinilah urutan kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam masalah menjaga kesucian. Bersihkan najis, kemudian jaga sunanul fitrah, baru kemudian bersuci untuk menghilangkan hadas. Al-wudu. Al-wudu'u ma'rufun min annahu taharatun ma'iyyah tata'allaku bil wajhi wal yadain wal ra'si wal rijlain. Wudu adalah amalan yang sudah ma'ruf, yaitu bentuk bersuci menggunakan air yang nanti berkaitan dengan organ wajah, kedua telapak tangan, ar-ra's, ya, kepala, dan dua kaki. Berikut beberapa rincian pembahasan tentang masalah wudu. Baik, sebelum kita masuk ke situ, Toharoh itu ada dua. Toharoh ada dua. Yang pertama adalah toharoh asli. Toharoh asli ini toharoh yang menggunakan air. Nah, toharoh asli atau toharoh asliyah ini ada dua. Satu untuk hadas kecil. Toharoh asli adalah wudu. Yang kedua untuk hadas besar, toharoh asli adalah
mandi. Kemudian yang kedua ada taharah badaliyah. Taharah pengganti. Taharah pengganti adalah taharah yang menggunakan tanah. Karena dia pengganti air. Dan ini bentuknya tayammum. Maka tayammum bisa menggantikan dua ini. Bisa digantikan dengan tayammum. Jadi kalau orang nggak bisa mandi, bisa tayammum. Baik. Nah, di sini penulis akan mengurutkan pembahasannya wudu, mandi, tayammum. Urutan ya. Kemudian al-wudu bisa dibaca dengan wawunya di fathah. Al-wadu. Wawunya di fathah ya. Kalau wawunya di fathah artinya air wudu. Bisa juga dibaca dengan wawunya di dhamma. Al-wudu. Kalau wawunya di dhamma berarti kegiatan berwudu. Nah, selanjutnya, kenapa disebut wudu? Dari kata al-wada'ah. Dikata al-wada'ah yang artinya terang. Sehingga wajah yang putih itu disebut wadi, wajah yang terang. Pancaran itu disebut daw syams, pancaran matahari. Karena orang yang wudu, nanti seluruh anggota wudu akan memancarkan cahaya yang menerangi sekitarnya. Dan itulah keutamaan wudu yang dialami oleh seorang muslim. Nabi SAW jadikan itu sebagai ciri. Nabi SAW mengatakan, tub'atsu ummati yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Tub'atsu ghurran muhajjalin. Nabi SAW bersabda, semoga motivasi kita. Inni sami'tu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inni sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah, sesungguhnya umatku dipanggil besok di hari kiamat, ghurran muhajjalin, dalam kondisi ghurran. Ghur artinya adalah bersinar di wajah. Muhajjal bersinar di tangan dan kaki. Min atharil wudu, karena pengaruh dari wudu. Dan itu menjadi ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah orang yang tidak pernah wudu, berarti orang yang enggak sholat, keluar dari Islam. Karena orang yang enggak sholat, dia enggak bakalan wudu. Sehingga saat dia enggak pernah sholat dan dia enggak wudu, maka dia bukan seorang muslim. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Selanjutnya coba kita baca beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ada pertanyaan melalui kolom chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Status menyemir rambut itu sifatnya apa selain warna yang disebutkan dalam hadis Abu Quhafa tadi? Status menyemir rambut bagi laki-laki dianjurkan. Status menyemir rambut bagi orang yang sudah beruban hukumnya dianjurkan. Dan perintah Nabi SAW untuk Abu Quhafa ya, sifatnya adalah perintah anjuran. Itulah pendapat yang lebih kuat. Karena itu kalau ada orang yang tidak menyemir rambut, ya tidak sampai pada tingkatan dia telah meninggalkan kewajiban. Wallahu a'lam. Tapi yang tidak beruban, kebiasaan para sahabat dulu, mereka tidak menyemir atau menyemir dengan menggunakan warna hitam. Sebagaimana keterangan Ibnu Syihab.
Sementara yang sudah beruban, menyemir hukumnya dianjurkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alis tidak boleh dicukur. Kalau dicabut boleh gak? Jawabannya lebih tidak boleh. Karena ini masuk kategori al-mutanammisat. Nabi SAW melaknat beberapa orang, di antaranya adalah an-namisah wal mutanammisah, wanita yang mencabut bulu alis dan yang minta dicabut bulu alis. Mencabut itu berarti apa? Yang memberi layanan. Al-mutanammisah yang minta dicabut berarti konsumennya. Sehingga mencabut bulu alis hukumnya dilarang. Memang itu tidak masuk dalam pelajaran tentang sunanul fitrah, tapi ini masuk pada pelajaran tentang masalah berdandan. Bagaimana berdandan yang diizinkan dan bagaimana berdandan yang dilarang. Nah. Baik, ada yang resen, kami persilahkan bagi yang resen. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz, jazakillah khairan untuk tim SDI. Ana mau tanya Ustaz, kalau tayamum di pesawat misalkan pas giliran ininya habis gitu airnya, itu bagaimana? Dan untuk orang yang sakit misalkan dia tidak boleh menggunakan tidak boleh menggunakan air, itu bagaimana? Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Berkaitan dengan tayamum di pesawat. Syarat tayamum harus menggunakan shaid, seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, fatayammamu sa'idan tayyiba. Harus menggunakan sa'id. Sehingga tayamum kalau tidak ada sa'id, maka tidak boleh dipakai tayamum. Apa itu sa'id? Sa'id maknanya adalah wajhul ardi, semua unsur permukaan bumi. Unsur permukaan bumi itu apa, Pak? Ya, semua yang ada di permukaan bumi, baik tanah, pasir, batu, dan seterusnya. Sementara bahan sintetis seperti plastik atau kain itu tidak bisa dijadikan sebagai media tayamum karena dia bukan sa'id. Nah, selanjutnya di pesawat, kita tahu bahan pesawat ini adalah sintetis. Boleh nggak dipakai tayamum? Hukum asalnya tidak bisa karena itu bukan sa'id, bukan media tayamum. Kecuali kalau berdebu, ada banyak debu yang nempel di situ. Nah, masalahnya yang kita tahu, kalau jok pesawat, kemudian apa lagi? Misalnya jok pesawat kan plastik ya, atau dinding pesawat, kemudian jendelanya, itu semuanya bahan sintetis dan sudah dibersihkan. Tidak ada debu di situ, maka tidak bisa digunakan untuk tayamum. Mungkin ada debu kecil-kecil yang nggak kelihatan. Tapi kalau kita coba tempel tangan, kita lap gitu, nggak ada apa-apa. Ya, dzarrah mungkin nempel di situ tapi nggak kelihatan. Nah, kalau sangat kecil tidak kelihatan, maka tidak diperhitungkan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai media tayamum. Karena itu untuk orang yang berada di atas pesawat masuk pada pembahasan faqidut tuhuratain. Orang yang tidak bisa bersuci dengan air maupun dengan pengganti air. Sehingga karena dia nggak bisa bersuci dengan keduanya, maka dia tidak bisa wudhu dan tidak bisa tayamum. Nah, terus gimana, Pak? Ya dia sholat apa adanya, tanpa wudhu dan tanpa tayamum. Wallahu alam. Ini hanya khusus ya, berkaitan dengan orang yang dia dia tidak punya media air dan tidak punya media untuk tayamum. Disebut oleh para ulama dengan kasus faqidut tuhuratain, orang yang tidak punya kemampuan untuk bersuci baik pakai air maupun dengan menggunakan media tayamum. Wallahu alam. Ada pertanyaan lain Ustaz, izin Nana bacakan. Ini baik, kalau uban di alis laki apakah boleh tetap dicabut atau sesuai Kalau hukum uban yang di mana? sebelumnya Ustaz? Gimana? Uban di Lelaki. Di alis lelaki apakah boleh dicabut? Apa atau jawabannya tetap sama seperti pertanyaan sebelumnya gitu Ustaz? mencabut alis itu tidak boleh ya, baik laki maupun perempuan.
Meskipun kasusnya banyak di perempuan. Makanya peringatan yang diberikan Nabi SAW menggunakan kata ganti perempuan. Coba kita bukakan hadisnya. Nah. Ini yang disebut dengan an-namsu. Anda lihat hadis berikut ini. Nabi SAW pernah bersabda, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-namisah wal mutanammisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita tukang cabut alis dan wanita yang dicabut alisnya. Jadi tukang cabut berarti dia yang buka jasa itu, yang dicabut berarti konsumennya. Ini disebutkan dengan menggunakan kalimat wanita, bukan berarti pembatasan. Karena umumnya pelakunya wanita untuk mempercantik diri sehingga bulu alisnya dicabut. Walaupun ini berlaku untuk semuanya, baik laki maupun perempuan. Karena itu dilarang keras ya, kan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Mau beruban maupun tidak beruban. Alasannya bukan karena kemudian beruban jadi boleh ya. Tapi ini sudah dilarang dari awal. Sehingga dandanan yang dilarang di antaranya adalah mengubah ciptaan Allah seperti tatoan dan seterusnya. Kemudian termasuk juga mencabut bulu alis. Wallahu a'lam. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ada pertanyaan, apa hukum memakai bulu mata palsu dan memakai lensa kontak? Apa hukum memakai bulu mata palsu? Bulu mata palsu kalau dia sama persis seperti bulu asli, masuk kategori menyambung rambut. Dan menyambung rambut dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal mustausilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menyambung rambut dan minta disambungkan rambutnya. Yang menyambung berarti yang buka jasa, yang minta disambungkan berarti konsumennya. Dan dulu ada kebiasaan seperti itu di zaman jahiliyah. Ketika Islam datang dilarang, terutama bagi wanita. Karena wanita ini kalau rambutnya kelihatan lebat, panjang, akan terlihat lebih cantik. Maka dandanan mereka salah satunya adalah nyambung rambut. Nah, alis, masang alis palsu dan persis seperti bulu alis asli masuk kategori nyambung rambut tadi. Sehingga hukumnya tidak diperbolehkan. Kecuali yang palsu itu tidak sama. Saya tidak tahu seperti apa yang tidak sama ya. Tapi kalau sama, ya jadi orang kalau lihat, wah bulu alisnya bagus. Padahal sebenarnya itu palsu. Ya ini tidak boleh. Masuk kategori nyambung rambut. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan lain, Ustaz. Bagaimana jika alis yang tebal dan sedikit mengganggu penglihatan, apakah bisa dicukur, digunting atau dipendekkan? Insya Allah tidak masalah. Karena semua yang mengganggu boleh. Semua yang mengganggu di badan ini boleh untuk dipotong. Tadi kita sempat membaca memakai lensa kontak. Tidak masalah ya. Memakai lensa kontak itu kan ditempel di mata. Statusnya sama sebagaimana memakai kacamata. Tapi Pak, lensa kontak ini kan tipis dan ditempel di, saya tidak tahu area mana yang dipakai. Intinya ditempel di mata sehingga nggak kelihatan seperti pakai kacamata. Ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah. Insya Allah tidak masalah karena kami tidak menjumpai adanya larangan tentang itu. Wallahu alam. Kemudian berkaitan dengan alis yang tebal tadi, kalau dicukur boleh karena ganggu. Jadi misalnya alisnya sampai nutupi mata ya dipotong boleh. Atau yang samping ini sampai nutupi mata dipotong boleh. Karena ganggu. Nah, bagaimana jika ada yang mau tayamum, debu atau pasirnya disangrai dulu? Apakah termasuk bagian dari sunnah atau budaya? Kalau disebut sunnah, kita tidak punya dasar tentang itu. Nabi SAW tayamum ya, beliau kadang pakai tembok. Beliau mencontohkan kepada Ammar bin Yasir langsung di tanah.
kemudian ditiup. Jadi nggak pakai disangrai. Nah, lalu kalau disangrai boleh nggak? Ya bolehnya insya Allah tidak masalah. Tapi kalau disebut sunnah harus ada landasannya. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan suntik vitamin yang memutihkan badan? Awalnya gelap jadi putih kulitnya. Awalnya gelap jadi putih kulitnya, insya Allah boleh, tidak masalah ya. Yang penting tidak permanen. Dalam arti begini, suntik vitamin, katanya vitamin C, nanti kulitnya jadi seger. Terus kelihatan cerah. Berapa lama bertahan? Ya paling berapa? Ada sebulan? Ya sekitar itu. Udah, nanti gelap lagi. Suntik lagi, gelap lagi. Kalau tidak permanen, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau permanen itu yang dilarang. Karena masuk kategori mengubah ciptaan Allah. Wallahu a'lam. Dan setahu saya suntik vitamin untuk mencerahkan warna kulit tidak sampai permanen. Apakah boleh alis diwarnai? Ya sama seperti menyemir rambut tadi. Ada khilaf di antara ulama kalau tidak beruban. Apakah boleh disemir? Ada yang mengatakan kebiasaan orang dulu menyemir. Ada yang menyebut kebiasaan orang dulu tidak menyemir. Jadi ada banyak versi riwayat yang tadi kita baca dari Fiqh Sunnah. Nah kurang lebih alis juga sama. Kalau wanita biasanya menyemir untuk tujuan dandan. Misalnya suaminya pengen berambut pirang, insya Allah tidak masalah. Karena mempercantik diri di hadapan suami dengan cara nyemir rambut, hukumnya diperbolehkan. Bagaimana dengan yang sudah terlanjur tato alis? Karena tidak ada alis. Dan selanjutnya menggunakan pensil pewarna alis. Tidak ada bulu alis, makanya mentato. Ya. Kalau tato seperti tato yang kita kenal itu ya. Jadi apa itu? Disuntikkan ke dalam kulit, jadi di balik kulit. Sampai seperti ada warna, ya sebagaimana muka kadang ditato jadi warna-warni. Ya ini larangan keras dari Nabi SAW. La'ana Rasulullah SAW al-washimah wal mustaushimah. Rasulullah SAW melaknat wanita tukang tato dan yang ditato, pemberi jasa layanan dan konsumennya. Nah, karena tato ini dilaknat oleh Nabi SAW, ya, maka termasuk di antara bentuk perbuatan dosa besar. Baik tato di muka, tato di badan, atau tato di yang lainnya. Tato di kaki, tren tato di kaki. Kaum muslimin gak boleh FOMO dengan itu. Dan orang kalau bertato-tato badannya, ya, menunjukkan kalau dia bukan orang yang baik secara penampilan. Nah terus bagaimana kalau sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur, jika dihilangkan itu susah, ya, mungkin Anda bisa bertahan. Tapi kalau Anda tidak kesulitan untuk menghilangkannya, silahkan dihilangkan. Wallahu a'lam. Menyemir rambut dengan menggunakan warna coklat tua tapi kelihatan berwarna hitam, ya jadinya hitam, ya. Jadinya hitam karena yang diperhitungkan adalah dia kelihatan apa. Kalau lihat bahannya sih coklat tua, begitu kena rambut jadi hitam, ya maka terhitung hitam. Sehingga biru matang boleh tapi kelihatan biru, ya. Mungkin kalau kejauhan nggak kelihatan. Coklat matang boleh tapi kelihatan coklat. Mungkin kalau kejauhan nggak kelihatan. Seperti itu. Jadi kenapa tidak boleh warna hitam? Karena mengingat usia. Anda itu usianya sudah sekian. Sehingga tidak perlu untuk menutupi diri biar kelihatan masih muda dan seterusnya. Memaksakan seperti itu. Ya kalau tua ya biarkan kelihatan tua. Dan tidak perlu dipaksakan untuk terlihat seperti muda. Wallahu a'lam.
Apakah harus diwarnai ulang dengan warna yang lain? Ya, kalau sudah terlanjur, Anda bisa warnai ulang. Ini melihat usia ya. Kalau Anda usianya masih belum kelihatan tua ya, misalnya di usia 40-an atau 40-an masih muda ya, sehingga belum kelihatan tua, maka Anda tidak harus menyemir dengan warna selain hitam. Anda boleh warna hitam. Tapi kalau sudah tua seperti yang dialami oleh Abu Quhafa, dalam penjelasan Syed Sabiq, orang seperti Abu Quhafa itu sudah tua. Maka kalau dia disemir hitam, ada tasywih, ada bentuk mengelabui status. Wah, udah tua sekali kok rambutnya hitam semua, padahal ternyata semiran. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang suami yang sedang mempertimbangkan masa depan rumah tangganya, termasuk kemungkinan perceraian. Ia menyampaikan hal tersebut kepada istrinya dengan tenang, tanpa marah, tanpa mengucapkan lafaz talak, dan tanpa niat menjatuhkan talak. Tujuannya agar mereka bisa membahasnya secara terbuka dan memastikan bahwa apapun keputusan akhirnya akan ditempuh sesuai syariat. Pertanyaannya, apakah boleh suami menyampaikan hal tersebut kepada istrinya? Apakah ucapan seperti itu bisa menyebabkan jatuhnya talak? Apa nasihat untuk suami dan istri dalam menyikapi kondisi seperti ini? Kalau hanya sebatas mengutarakan rencana, ya sah-sah saja. Dan itu tidak masuk sebagai talak, sehingga tidak dihitung sebagai talak sama sekali. Lalu bagaimana nasihatnya untuk suami istri ini? Mungkin kita sampaikan kepada suami, ya kalau emang gak ada masalah, kenapa harus cerai? Hidup bersama sampai mati, salah satunya atau kedua-duanya, sehingga menyelesaikan keluarga itu sampai di ujung hayat. Semoga lebih baik. Karena perceraian tanpa sebab, ya ini perceraian yang ya bisa jadi malah jadi kebanggaan iblis. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, di mana iblis begitu bangga ketika ada setan yang berhasil membuat suami istri bercerai. Jadi kalau sekiranya tidak ada masalah, ya sudah, rencana seperti itu tidak perlu ada, lupakan saja. Bisa jadi ini adalah dipicu oleh iblis. Kecuali kalau misalnya ada hal mengecewakan dan Anda tidak sanggup untuk mempertahankan keluarga, silahkan terjadi perceraian. Tapi kalau tidak ada masalah, sebaiknya dipertahankan apa adanya. Wallahu a'lam. Apakah sudah jatuh talak jika suami mengatakan saya ingin menceraikan kamu di hadapan keluarganya? Kalau sebatas mengutarakan keinginan, saya ingin menceraikan kamu di hadapan keluargamu, berarti kan nanti kalau ada keluargamu saya akan ceraikan kamu. Ini tidak masuk jatuh talak. Kok andaikan ketemu keluarga, kok dia nggak jadi menceraikan, ya sudah, berarti rencana itu dia gagalkan. Tapi kalau ketemu keluarga kemudian dia ngomong aku ceraikan kamu di hadapan para keluarga, sah sebagai cerai. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ini ada satu lagi. Setelah junub belum sempat Jika setelah junub belum sempat mandi junub, kita aktivitas lain seperti ke pasar dan lain-lain, hukumnya bagaimana? Boleh ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah melakukan itu. Beliau junub kemudian belum sempat mandi, ketemu Rasulullah SAW. Karena Abu Hurairah malu, kemudian tiba-tiba ngilang terus mandi. Lalu balik lagi ketemu Nabi SAW. Nabi SAW tanya, kemana tadi kok tiba-tiba kamu ngilang? Lalu Abu Hurairah cerita tentang keadaannya.
dan beliau tidak ingin ketemu Rasulullah SAW dalam kondisi junub. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Subhanallah, mukmin itu tidak najis. Maka kalau kamu junub, beraktivitas ketemu orang, kamu tidak najis badannya. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jika suami sering mengeluarkan kata mengusir istri karena hal sepele, apakah termasuk talak? Tidak masuk ya. Sebatas mengusir tidak masuk kategori talak. Kecuali kalau saat mengusir suami punya keinginan untuk mentalak. Tapi kalau tidak ada keinginan mentalak ya, hukum asalnya bukan talak. Pulang kau ke rumahmu dan niatnya menceraikan istrinya, sah sebagai talak. Suami bekerja di pajak, sudah diingatkan, tapi suami punya referensi dari ustadz yang lain. Kalau nggak apa-apa kerja di situ, bagaimana hukumnya? Nah, masalahnya beliau punya referensi yang lain, berarti kan sekarang beradu argumen. Argumen suami apa, argumen Anda apa? Mungkin satu hal yang penting untuk diingatkan adalah, sampaikan kepada beliau, ada nggak wajib pajak yang nggak terima saat diminta pajaknya? Kalau jawaban beliau ada, bahkan mungkin banyak, ya bersiap saja, mereka nanti akan nagih di akhirat. Yang jadi masalah adalah pembelaan apa yang bisa kita berikan. Sementara kita tidak tahu dan tidak bisa memastikan siapakah yang nanti akan dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehkah wanita yang memiliki rambut panjang pada saat mandi tidak mengurai tapi menggulung? Jawabannya boleh. Apakah perbedaan membasahi rambut untuk mandi pasca haid dan pasca jima? Memang ada yang membedakan itu. Jadi untuk mandi haid rambutnya dilepas, dibasahi semua. Dan kalau mandi junub karena hubungan badan tidak perlu dilepas, tetap digelung, kemudian dibasahi di atas rambutnya. Ya. Ada yang membedakan demikian, dan insya Allah ini yang lebih tepat, karena haid itu intensitasnya kan lama, mungkin sebulan sekali, berbeda dengan hubungan badan. Maka diberi keringanan, rukhsah untuk mandi karena hubungan badan, boleh digelung rambutnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.